4, 3, 2, 1, Jos. Selamat datang di podcast Widjaan kembali teman-teman yang di rumah. Apa kabar? Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67 kemarin. Kita masih memperingati 76 ya? 76 tahun Indonesia merdeka. Hari ini kita kedatangan tamu dari PT Orang Tua ya? Iya. PT Orang Tua Group. Orang Tua Group ya. Ini namanya Mbak Ade ya? Iya. Hai. Jadi saya manggil Mbak Ade karena beliau agak sedikit di atas saya lah. Mbak Ade, saya boleh lepas masker, kalau Mbak Ade nggak apa-apa. Boleh ya. Pakai ya. Pakai aja nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya, terima kasih Mbak Ade udah datang ke podcast Widjaan. Ini salah satu produk terbaru dari Jaan. Oh gitu. Ya, biar- Thank you juga Mbak Dek, happy banget bisa di sini loh. Sama-sama, terima kasih banyak. Mbak Ade apa kabar? Baik, Ala apa kabar? Baik. Kemarin 17 Agustusan ada lomba nggak? Nggak ada upacaranya virtual. Virtual semua? Iya, 16 Agustus. Oh berarti grupnya Mbak Ade ini banyak juga ya di Bali ya? Bukan seluruh Indonesia, nasional. Oh nasional, jadi mungkin perwakilan aja ya? Kapan? Oh, Maksudnya upacara kemarin tuh. upacara. Oh. Enggak, kita semua. Oh semua ikut ya? Virtual. Ada sih yang berapa. Banyak juga itu. Tapi nggak semuanya lah dipilih, kita duduk di ruangan, jadi semuanya virtual. Keren sih. Mantap ya. 76 tahun Indonesia merdeka. Kalau sini kemarin ngapain? Kita ada pembacaan teks proklamasi kemarin di tanggal 17 sama ada ya lomba pernak-pernik 17 lah biar ikut partisipasi aja. Walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap harus bersyukur karena Indonesia umurnya 76 tahun. Yes, benar. Mbak Ade, sekarang Mbak Ade bawa barang apa aja nih dari PT Orang Tua benar ya? Yes. Itu langsung company-nya PT Orang Tua. Iya. Bawa apa aja Mbak Ade? Boleh dijelasin? Kalau yang pertama ini dia ada Amer. Amer, anggur merah. Ini yang paling pertama. Pertama kali keluar? Pertama kali keluar. Oke. Alkohol. Nah terus ada beberapa Anggur lagi. merah. Ya. Nih anggur merah. Apalagi Mbak Ade? Udah pernah coba kan? Udah dong. Udah dong. Ini kayaknya semua orang tahu nih. Tahu lah udah pernah coba pastinya. Terus ini ada Batavia. Ini whisky kita untuk Ini Batavia ya? Ya, premium. Oh ini premium whisky-nya ya? Iya. Oh, Jadi nih, kita ada sebelumnya ada drum green label juga. Terus? Terus ya ini yang terakhir Batavia. Favorit. Favorit Nah, iya ini betul. Iceland vodka. Vodka ya. Ini best seller kita sih. Best seller ya untuk kos puring sama pun botol ya. Iya, botolannya. Kalau yang botol hijau itu apa Mbak Ade? Ini Bai Soju. Bai soju. Wah. Ini lumayan. Buat pecinta-pecinta soju mungkin ini bisa recommended ya. Iya, Korean style. Korean style. Jadi kalau kalian nonton Netflix yang Korea, cerita-cerita Korea ya ini kayaknya paling tepat. Ya, sambil nangis-nangis, Sambil nangis. Ya tipis-tipis lah. Pasti kalian yang di rumah pernah minum soju tapi banyak banget brand soju. Tapi yang kali ini kita lebih ke PT Orang Tua yang menaungin beberapa produk di depan ini. Habis ini kita bahas satu persatu produk tersebut. Mbak Ade, udah lama di Orang Tua? Lumayan, Berapa lama? 4 tahunan. 4 tahun nih? Gila. Sekarang Mbak Ade posisinya apa? Area account manager. Area account manager. Cover area Seminyak Canggu. Makanya terus di sini-sini juga. Muter-muter ya? Terus I love my job. Ya gue juga suka kerja di sini, ya udah. Nyaman ya Mbak Ade ya? Nyaman banget. 4 tahun ya oke punya lah. 4 tahun. Lumayan kan? Tapi untuk di Bali sendiri banyak gak yang sekarang peminatnya khususnya Amer? Dulu kan orang kan nggak tahu nih Amer tuh apa. Cuman sebatas di Jawa, Jakarta. Bali kan kayaknya baru kan? Ada, tapi nggak terlalu. Nah, sejak yang sekarang ini lumayan naiknya lumayan kenceng banget. Lumayan Kita juga kenceng ya? sampai yang kayak shock gitu, nggak tahu juga. Mungkin udah makin orang ngerasain, makin ini. Jadi kalau anak-anak muda mungkin dia yang hanya untuk nyari-nyari tips sih, hanya yang 18 tahun ke atas dikit, lah ya? Iya dong, Ya, harus ya. 18 tahun, 18 plus ya. Itu pada Amer sekarang. Amer ya? Enak sih. Amer sendiri produksinya asli Indonesia kan? Iya dong, tapi kalau untuk Amer dia produksinya di Semarang. Iya Indonesia, Iya. Semarang Iya, kan di iya, Jawa, iya, Semarang. maksudnya di Semarang. Kalau ini kan di Bali nih. Ya ini Kalau di Bali. Iceland di Bali, Nah ya. kalau anggur Orang Tua sendiri ada berapa varian sih? Kayaknya pernah aku dengar tuh anggur kolosok ya?
anggur kolesong, apalagi? anggur ketan hitam, Hitam-hitam. anggur merah ini juga, anggur putih juga ada. Ada juga ya? Ada. Nah, terus anggur merah ini juga ada yang gold. Yang gold itu dia 19,5% untuk alkoholnya. Oh, Kalau lebih yang ini tinggi. kan 14, sekian. Ya standar lah ini ya. Nah yang ketan hitam itu kayak gimana sih dia? Dari ketan emang? Dari ketan sih. Dari ketan. Belum pernah nyoba ya? Belum pernah. Saya Berarti PR Mbak Dek ya, harus Iya, kasih iya, ya. iya. Ini enak guys. Ini udah favorit banget semua kalangan. Entah itu siapa aja ini minum ini asik luar biasa. Orang tua ini berdiri tahun berapa sih Mbak Dek? Tahun 1940. 8. Yes. 1948 guys. Jadi Indonesia merdeka berapa tahun dia ada? 3 tahun. 48 iya benar, Iya. 45 ya. 45 kan? Jadi Indonesia merdeka mereka nyiptain anggur orang tua. Keren. Pengennya sih minum nanti aja. Selesai ya. Selesai. Udah selesai. Tapi memang peminatnya untuk anggur merah sendiri itu lumayan besar Mbak Dea sekarang ya. Besar banget. Besar banget ya. Cuman ini yang punya istilahnya market terbesar kayaknya untuk anggur merah ya. Kalau yang ketan hitam itu tadi tuh banyak juga peminatnya. Apa karena produk baru dia? Dia sih sebenarnya dibilang baru juga enggak. Cuman kan kalau untuk rasa itu mungkin tergantung orang. Mungkin Al suka yang A, Mbak Dewi suka yang B, bener dong ya. Ya, betul. Cuman lebih terkenal itu dari yang dulu singkatan kayak BCA, bir campur anggur, sampai Abidin, sampai ini. Jadi mungkin orang lebih mengenalnya ini. Iya. Oh, lebih familiarnya gitu, ini. Jadi ini yang lebih ini ya, lebih favorit lah jadinya ya. Tapi ini sendiri kan sudah mulai bervariasi nih. Teman-teman yang suka minum anggur khususnya dicampur bir, dicampur apa lagi ya? Saya ya. Pernah ada yang campur soju kalau nggak salah. Ada lagi yang sekarang dicampur apa? Sangria. Ya bukan dicampur sangria, maksudnya dijadiin sangria. Oh, dijadiin sangria, pengganti wine. Iya, dicop apa? Buah ya. taruh ini. Oh, iya benar. Ya mungkin kalau yang untuk anak-anak di rumah atau yang kayak Al gitu mungkin daripada ini buat sendiri. Tapi ini anggurnya Bali loh, Balinese anggur. Balinese anggur. Iya, keren loh. Ini guys, produk anggur Indonesia. Pencintanya banyak banget. Saya sih kenal anggur merah ini udah dari zaman SMP, Mbak Ade. Dari SMP? Dari SMP mungkin ya. SMA saya udah belajar dikit-dikit nyobain, tapi SMP cuma tahu doang karena kan di Jakarta. Badung. Enggak Badung, Bander. Karena kan di Jakarta tuh kan ada kadang neon boxnya gede banget itu kan, orang tua gitu, sponsornya banyak banget. Orang tua ini termasuk perusahaan yang lama ya kayaknya dari 1948. Dan Mbak Ade, untuk yang produk Batavia ini produk terbaru ya? Iya, ini untuk whisky yang terbaru itu tahun lalu sih. Tahun lalu. Tapi gebrakannya lumayan. Maksudnya gebrakannya kita juga nggak nyangka kalau maksudnya sambutannya juga lumayan kenceng gitu loh. Oke, ini tadi produk Indonesia juga ya, dibuat di Semarang nggak? Nggak, ini di Bali. Oh, ini di Bali? Iya. Wah, keren ya. Keren. Memang dia Batavia, klasik banget. Dari botolnya juga botol klasik ya. Iya, dari stikernya ini juga dia klasik banget. Kenapa namanya Batavia, Mbak De? Tahu nggak Mbak De kira-kira? Batavia karena mungkin mau diambil yang Indonesia banget, Jakarta ya, Batavia. Nama lain dari Jakarta. Nama lain dari Betawi. Yes. Batavia. Iya. Itu dia. Jadi kita bawa juga kayak ada, boleh nggak ngomong di sini ya, kayak bir, kita kan ada produk bir, Singaraja, kita ngambil nama itu yang gitu. Oh, iya benar. Singaraja tuh Mbak Ade yang pegang ya? Oh gitu. Jadi ini Indonesia banget. Nanti kita boleh coba nggak? Boleh dong. Boleh ya? Harus coba. Saya sih Al suka. Kayaknya sih suka. Ini blended whiskey loh. Ini enak banget ini. Ini kalau di outlet udah ada ya semua ya? Di outlet. Outlet kayak Jaan sendiri kan ya sebentar lagi lah kita menyusul. Sabar Mbak Dia. Iya. udah masuk di list ya. Udah masuk di list. Thank you loh. The one and only guys, ini yang benar-benar familiar di semua kalangan anak muda di 18 plus ke atas. Iceland vodka. Ini juga. Iceland gila nih ya, memang benar-benar vodka keluarannya orang tua yang setahu saya ini keluar langsung booming. Bener nggak? Iya. Apa yang membuat dia booming? Mungkin satu rasa ya. Yes. Terus dia juga vodka itu yang gue tahu
Oh sorry gua lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dari beras, kentang, ini nah kita berasnya ini juga beras pilihan, 3 kali distillation, jadi mungkin itu juga. Oke, berarti ini dari beras ya bahan dasarnya. Bahan dasarnya dari beras, didestilasi 3 kali destilasi. Bottling di Bali semuanya total. Oke, berarti ini produk Indonesia asli dan benar-benar booming Mbak Di. Nah untuk Iceland Vodka sendiri, setahu saya ya, ada variannya rasa dia. Ada orange, Oh, sama ada orange. citrus. Oh citrus. Dan ini yang original. Ini yang original. Oh berarti cuma 3 original, citrus sama orange. Iya, Oke. masih baru 3. Mungkin nanti next ada lagi. Mungkin pasti akan ada lah. Terus namanya orang tua itu kan terus berinovasi, dia pasti akan ngeluarin yang. Nah, kalau vodka sendiri itu, kalau Iceland kan biasa ada vodka yang lain tuh. Dia flavornya lebih campur ke apa sih? Kalau yang itu kan ada energy drink tuh, kayak apa tuh? Soft drink. Itu lebih cocok dicampur soft drink atau energy drink? Apa sih sebutannya? Ya pokoknya itulah. Ya gitu-gitu deh. Lebih enak kemana? Tergantung orang sih. Kalau Mbak Dek suka pakai cranberry suka. Oh cranberry. Mau orange ya juga suka. Mau dicampur kayak tonic. Mau untuk di shot juga suka kadang-kadang halus, kalau lagi emang ini. halus, Soalnya emang iya halus, benar halus banget. Halus banget. Wah ini keren nih. Saya sih belum pernah coba yang ada rasanya. Oh harus coba. PR lagi buat Mbak Dek ya. PR -nya. Wah Siap-siap. PR-nya banyak banget ya Mbak Ade. Keren itu juga ininya. Rasanya terus warnanya itu full color. Jadi yang orange sama citrus itu orange sama kuning. Sayang ya Mbak Dek nggak bawa, sorry ya Al. Ya nggak apa-apa nanti aja itu gampang. Nanti kan tinggal telepon Mbak Ade. Oke siap. Mbak Ade. Dia kenapa lambangnya tanduk? Tahu nggak Mbak Ade? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Viking ya, Viking ya. Itu sudah jawab Mbak Ade. Itu Viking. Ini Viking ya. Iceland mungkin ya. Iceland itu identik dengan Viking. Dengan Viking. Iya. Yang ya pokoknya zaman dulu lah. Iya. Yang ada di kutub-kutub utara. Iya, yang dia pakai tempat tanduk. yang dingin-dingin. Nah ini juga kan minum soft, dingin. Ya gitu deh. Nah Mungkin. ini kan kita udah bahas 3 nih. 3 ini keluar Indonesia nggak? Untuk sekarang sih kayaknya belum. Yang ini? Belum. Oh berarti dia memang market Indonesia punya ya. Tapi kalau dari Indonesia tuh pasti udah ada semua ya. Tapi kalau untuk pros udah ada di Sydney sih. Oh pros, oh iya pros punya Mbak Ade ya. Iya. Lupa saya ada. Mereka juga punya pros sama bir Singaraja yang itu lokal ya. Iya. Lokal Salah satu produk. lagi pros yang pros biru itu Ledger, pros merah itu Pilsener. Sama ada satu Pilsener. lagi, iya. Satu lagi Singaraja Pilsener juga. Pilsener juga. Itu Singaraja itu termasuk bir baru juga ya. Iya, Kalau nggak salah tahun kemarin launchingnya. Iya tahun kemarin dan itu gila. Booming lagi ya. Booming lagi. Itu dia guys, orang tuanya sekali ngeluarin produk, jangkanya agak panjang, sekali keluar booming. Iya. Kayak gini kan dulu tahun berapa nih keluar? Kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Something like that. Ya. Ya lebih kurang Lebih ya. kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu tiba-tiba keluar jedek ngeboom. Ini juga keluar 2020. Iya. Jedek boom. Itu apa sih yang membuat orang tua tuh ngeluarin barang nggak ragu-ragu jedek boom. Kalau dibilang mungkin ya satu ini menurut Mbak Dek ya. Mbak Ade, ya menurut Mbak Ade. Kalau yang lain kan beda mungkin persepsi Al lah. juga ada mungkin Iya, nanti iya, nambahin. iya. Jadi mungkin produknya bisa Berkualitas. Ya dari rasa dari ini semuanya mungkin packagingnya juga. Packagingnya, yang kayak betul. gitu. Nah terus teamwork juga. Iya, benar. Terus ya cara kayak gimana ya? Ya cara marketing kita juga yang kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. semuanya udah sering. Tapi jago-jago loh ya berarti marketingnya orang tuanya memang orang-orang pilihan ya. Iya tapi saling support lah juga di kantor juga support, Pasti. perusahaan juga support company, jadi kita juga semangat. Pasti. Tapi itu makanya setiap pokoknya orang tua ini ngeluarin produk pasti boom, Padahal dia nggak pakai brand ambassador loh, jarang ya. Ada juga. Ada juga, cuman kan itu udah booming baru pakai brand Iya. ambassador lagi. Iya. Padahal nggak usah pakai brand ambassador Pak dia, udah booming juga. Orang tua nggak pernah lu saya lihat brand ambassadornya, cuman ini aja mah ini. Kalau itu sih dia udah jalan sendirian. Dia udah dibiarin aja. Brand ambassadornya udah tua, udah pakai Udah cukup dianya aja yang jadi. udah cukup tua dia.
Seru gila. Ya, tapi untuk yang gini-gini kita juga memang masih harus banyak belajar juga. Betul, Pasti untuk betul. marketing mungkin yang lebih bagus lagi kayak gimana, ada kekurangan, ada ini. Nah, next time kalau misalnya Mbak Di ada kayak gimana, ajari juga ya Al. Mbak Di harus gini dong gitu. Enggak lah. Terima masukan. Enggak, saya tuh paling seneng belajar Mbak Ade. Kalau ngasih masukan tuh takut salah. Aduh. Karena kan sama-sama belajar ya udah belajar. Oh gitu. Saya juga dulu kan lama di sales juga tapi ya udahlah. Udah jadi sales lama udah cukup lah. The one and only satu lagi nih. Bae. Yes, ini dia. Nih. Bohong kalau kalian di rumah nggak pernah nyobain soju ini. Bohong banget. Harganya amat sangat murah, rasanya memang Korean style banget. Kalau kalian mau campur minuman apa sih? Ya kita nggak boleh sebut merek lah. Adalah yang kalian yang botol kecil tuh ya. Kalian boleh dan kalian juga boleh minum langsung ya tanpa campuran. Boleh ya. Itu hanya di Indonesia pakai campuran atau di negara asalnya sendiri dia pakai campuran? Di negara asalnya kalau yang Balik tahu juga mereka malah nggak pakai campuran. Nggak pakai campuran, Ada ya? atau yang di sini aja nggak ngerti juga sih atau yang kayak. Iya sih. Nah kadang orang tuh sekarang udah hampir ini berapa ya? Hampir ini udah tahun berapa sih keluar? 2020 juga kan? Iya. 2020 juga kan? 2020. Sepanjang 2020 tuh orang kadang campurnya aneh-aneh Mbak Aldi. Masa? Nggak mau campur yang kayak susu itu dia nggak mau, campurnya minta vodka. Masa itu pengen mabuk cepet kayaknya. Kayaknya minta campur vodka. Atau ada sesuatu di baliknya. Mungkin. Lagi bete. Mungkin. Tapi ya menurut saya sih emang enak yang campur susu kecil itu. Itu udah pas banget rasanya, nggak sepet, nggak manis dan juga nggak terlalu keras. Pas sih banget Pas ya. banget ya. Ini produk orang tua, diproduksi di? Ini di Semarang. Oh di Semarang, berarti ini Semarang, ini balik. Wah cocok dong. Wah enak nih. Ini varian rasanya cuma original aja? Original. Untuk yang sekarang masih original. Masih original ya? Dan nggak kalah dengan yang lain nih guys. Terus terang penjualan di tempat kita itu Jaan lumayan banget untuk Bae ini karena memang konsumnya cukup tinggi dan peminatnya cukup tinggi banget. Terkadang ya Mbak Ade tau lah, terkadang kita sempat Mbak Ade buru-buru minta barangnya, kita kan nggak tahu tiba-tiba kehabisan. Untuk brandnya sendiri kan baik nih dari orang tua, baik orang tua. Kan banyak nih brand soju yang lain-lain. Gimana caranya tetap eksis Mbak Ade kira-kira? Menurut Mbak Ade sendiri nih, cara mempertahankan ini eksis. Untuk tetap eksis. Nah, untuk tetap eksis. Ya apa ya, gimana ya? Ya tetap jadi bayi yang udah yang gitu aja, nggak perlu yang kayak misalnya harus kayak begini, harus begini ikut-ikutan enggak. Ya maksudnya jadi baik dari dia baik sendiri gitu loh. Nggak perlu jadi yang nggak lain ya dan mungkin nggak menjatuhkan produk yang lain juga ya. Kita nggak semua sama-sama sih, semua juga ada ininya masing-masing juga kan. Tapi cara Mbak Ade untuk meyakinkan orang bahwa Bae ini memang produk lokal yang terbaik itu seperti apa sih? Kan banyak nih produk yang impornya banget impor nih, ada beberapa pokoknya paham lah Mbak Ade juga tahu kan. Itu kan impor banget tuh. Pasti akan orang wah lebih baik saya beli impor dong daripada lokal. Tapi kalau seandainya Mbak Ade nih cara meyakinkan orang untuk beralih dari impor ke lokal brand ini gimana? Sebenarnya kalau untuk produk lokal sendiri kan nggak kalah sama yang impor, bener nggak? Betul. Cuman kan berani nggak lu diadu, bener nggak? Diadunya Fighting misalnya ya. fight, tapi fightnya yang sehat loh yang ya, sehat, betul. bener Itu kan? harus Nggak yang dong. harus ngejatuhin Nggak boleh, gitu, iya nggak kan? boleh. Kayak misalnya ya udah, lu cobain ini rasa, gue bisa diadu kok. Untuk packaging gue juga bagus. Mungkin untuk di service atau untuk kayak gimana support, mungkin untuk ini kita bisa. Jadi ya gitu-gitu aja sih. Oh, jadi Mbak Ade tuh istilahnya dia ngambilnya simple tapi berani fighting ya untuk brand luar sama brand lokal. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia itu harus benar-benar menghargai produk luar, produk dalam negeri. Produk luar oke lah ya, cuman kan kita lebih baik lah untuk menghargai produk Indonesia asli. Ini kan asli Indonesia nih. Walaupun dia memang bahasanya baik kayak ke Korea-Koreaan banget. Tapi secara tes minumannya ya udah Korea. Minumannya bae itu artinya juga sayang ya. Kalau bahasa Koreanya. Bae itu sayang. Iya, bahasa Korea. Oke. Berarti bae Mbak Ade. Jangan itu bae. Berarti kalau bae itu sayang dong bukannya. Spellingnya beda Spellingnya Pak. beda ya. Spellingnya gimana nih? Itu kan bae. Bae ya. B-A-E. Oh kalau bae. BY. Lucu ya. Iya, kita kan nggak tahu Mbak Ade. Bae berarti sayang gitu. Bahaya kena tabok.
Mbak De, jujur nih saya udah pernah nyobain ini, kita nggak usah cobain ini Mbak De, nanti bahaya kalau cobain ini. Tapi suka kan? Suka. Soalnya kalau udah nyoba, ini mau lagi Suka dong, kan? Suka banget, suka. Ya jujur sih kalau untuk lokalnya ini memang setahu saya sih lokal ada beberapa ya. Kita nggak boleh juga menjatuhkan produk, walaupun kita support Mbak Ade di sini kan. Produk lokal memang oke, kalian suka produk lokal. Tapi kalau kalian mau yang benar-benar gimana ya, istilahnya baik lah, istilahnya ya udah produk orang tua. Saya rasa sih memang terjamin lah ya. Kalau produk lain mungkin mereka tuh oke punya, cuma kan mungkin beda rasa tuh pasti Mbak Ade ya. Entah dari cara proses pembuatannya, bottlingnya, mungkin nggak 100% Indonesia saya pikir. Nah kalau ini kan memang Semarang ya. Semarang mungkin namanya aja baik, cuman ya balik Ya, lagi biar Korean style aja. Masa iya nama soju ditulis air beras ya nggak lucu lah. Untuk bahan soju ini sendiri dari apa sih Mbak? Beras ya. Beras ya? Berarti sama kayak ini ya? Sama, Iya. ya Bener ya, bener ya? sama vodka. Sama vodka hampir sama, tapi ini lebih halus lagi. Lebih memang santai. Nah Mbak Ade, di Indonesia ini saya belum pernah lihat orang minum soju nih memang minum satu botol tuh megang nggak kayak bir tuh nggak pernah. Itu kenapa ya Mbak Ade? Apa memang mereka nyontoh dari negaranya sana atau memang fashionnya masing-masing? Kalau menurut Mbak Dek sih memang karena ngikutin dari sana. Dari mereka itu kan kalau minum di sana itu rata-rata sih ya, memang pakai gelas. Dulu awal pertama kali Mbak Dek minum soju itu berapa lama? Malah minum soju ini kalau di mereka katanya bisa kayak direbus gitu loh, kayak diangetin. Oh iya. Saya bener pernah baca. Atau bisa dingin. Bisa gitu dingin. Loh. Jadi ini minuman ini istilahnya minuman yang ajaib juga. Kalian bisa diangetin, iya bener Iya, kan? bener. Ajaib kan, bisa diangetin, minumnya secara anget dan bisa secara dingin ataupun pakai es. Iya benar. Mungkin kalau di Korea kan mungkin mereka ada musim dingin Musim, kali ya, ya. betul ada musim dinginnya. Diangetin. Nah cara minumnya mereka itu kebanyakan sih pakai sloki gelas kecil itu, mungkin dari situ kita nyontohnya gitu. Nah ini ada gelasnya guys. Ini sih setahu saya dulu namanya gelas sake model gini mah. Sake. Gelas sake. Jepang. Oh iya, Jepang ya. Ini kan model gini kan gelas sake. Jadi memang kayaknya tandemnya udah ini aja ya. Udah pas banget ya. Pas banget. Pak Ade pernah nggak sih minum satu botol sendirian? Pernah, itu kan karena apa? Karena keenakan sambil nonton film, enak banget. Korea ya? Iya. pasti Korea. Habis gitu. Nggak mungkin kalau nonton film minum sojunya baik, nontonnya yang di itu TV yang sering bikin apa namanya beranak dalam kubur. Itu nggak mungkin minum soju, pasti minumnya Korea. Pasti itu. Kalau nonton filmnya itu ini lompat, nggak habis, nggak botolnya kemana-mana. Tapi kalau Korea sambil nangis kok makin kenceng. Karena enak. Untuk besok gue libur, kalau nggak habis satu botol selesai. Jadi guys jangan kalian salah kaprah, minum soju ini nontonnya minumlah Korea. Yang pintar, minumlah yang pintar, minumlah yang cerdas. Minumlah dengan bertanggung jawab, lu tahu umur lu berapa. Betul, bener amat kan? sangat betul. Nah ingat lagi guys ya, saya peringatkan. Kita menghadirkan podcast masalah minuman ini, kita bukan mengajari orang-orang untuk minum, tapi mengedukasi. Ini loh brand sesuatu yang dikeluarkan suatu PT ataupun perusahaan yang notabene terjamin. Kebanyakan kan orang sekarang tuh minumnya campur-campur yang nggak jelas. Kayak pengen mereka minum soju tapi nggak bisa beli soju, akhirnya minumnya apa? Repanol. Beneran itu? Alkohol 70%. Enggak beneran bohong. Iya beneran, lihat aja di YouTube banyak orang mabuk Repanol. Terus 70% diminum langsung atau ada dicampur pakai dicampur lain, pakai es. Ya Mbak Ade ketinggalan zaman, Mbak Ade gak nakal berarti nih. Kurang nakal, mainnya kurang jauh. Kurang jauh, itu ada loh di YouTube orang minum Repanol. Oh kasihan. Ya karena mereka gak sanggup beli. Ya udah mulai besok minum anggur merah aja, harganya masih terjangkau. Terjangkau banget, bayi juga terjangkau banget kok. Kalian udahlah, yang jelas minum alkohol itu kalian bertanggung jawab, harus tahu duduk minumnya itu seperti apa, dan yang jelas kalian beli minuman di orang tua. Poin. Apalagi kalau kalian minum baik, nontonnya Korea itu bener banget. Tapi kalau kalian minum baik, boleh sih nonton yang lain. Terserah. Tapi kayaknya kurang pas Mbak Ade ya. Masa gitu? Minum baik nontonnya film ajab. Yang ada besok dibikin sinetron film minum soju kena ajab.
Oke, kalau ini nontonnya Korea. Terus kalau ini nontonnya apa, Al? Nah ini Mbak Ade sekarang yang nanya, Al. ini enaknya itu nonton film kayak action. Oh, action. Action itu kalau saya sih jujur, kalau saya di rumah tuh kadang kan saya Mbak Ade, saya beli dong satu, saya ya itu buat saya nonton film action. Sambil nyantai. Sambil nyantai, sambil ada kacangnya gitu kan. Udah pas. Tiba-tiba filmnya belum habis saya udah mabok. Baru mau Mbak Ade. Terakhir TV-nya yang nonton lu Terakhir kan? TV-nya yang nonton saya. Tapi ya emang kayak gitu sih prosedur. Kalau kita memang minum bertanggung jawab kan seperti itulah. Iya benar. Kalau kalian memang pengen minum di tempat yang istilahnya tempatnya kayak di Jaan ya silakan, kita tidak melarang, tapi kan bertanggung jawab. Minum boleh asalkan jangan mabok. Iya. Kalau kalian mabok, mendingan nggak usah pulang tidur dari tempat itu, aman kok. Bener. Iya mendingan kayak gitu. Tapi sepanjang saya bekerja di dunia malam, jarang ada orang mabok baik. Belum. Mudah-mudahan Maboknya jangan. anggur merah. Ada satu lagi, Al. Lu mabuk cinta. Mabok cinta karena orang tua Iya. kacau. Kacau ini orang tua ini. Bercanda ya. Enggak apa-apa. Tapi Abidin Jos itu wah gila teman. Itu siapa sih pertama dari orang tuanya sendiri yang nemuin apa ada memang mereka lah? Kayaknya itu mereka. Jadi mungkin mereka itu gue bilang sih pinter-pinter juga Eksperimennya ya kreatif ya, ya, eksperimen. Mungkin dari awal itu mereka beli bir nggak sengaja ketuang. Jadi Abidin Jos mungkin ya kita kan nggak tahu Mbak Ade kan. Iya, tapi kita kalau kan nggak yang tahu itu, ceritanya kan. Iya, kalau yang itu Mbak Ade juga belum tahu emang apa dari orang tua atau mereka yang peminum itu Kreatifnya banget untuk banget. menciptakan. Sama yang kayak Al bilang tadi Iya, baik ini ada yang dicampur ini, Iya, ada yang benar, campur benar, ini benar. gitu. Dan pada akhirnya nanti jadinya ini awal-awal dulu yang pakai susu itu Iya. kan kita nggak tahu juga. Iya ya nggak recommended Iya malahan ya. kan, tapi kok bisa ada itu nggak ngerti juga sih. Oh, iya Mungkin sih. Mbak Ade harus belajar lagi ya. Iya, iya. Undang lagi ya Al, Boleh. biar nanti ada lagi. Deretin ini aja wadah. barang Mbak Ade di sini. Oh tenang. Tenang. Mbak Ade sebenarnya saya tadi itu pengen ngundang Mbak Ade itu saya mau bawa banyak suruh Mbak Ade. Cuman kemarin tuh kita sudah membahas ada yang bir juga. Kebetulan birnya bos punya. Ya udahlah nanti Ya lah udah, nggak next usah. lah. Kalau Tapi kalau untuk bir yang kayak gitu sih waktu ini si Renti pernah bawa. yang gitu. Ya pokoknya brandnya dia lah, brandnya si Renti lah. Nah saya itu tadi saya bilang perlu nggak ya bawa birnya Mbak Ade, tapi nggak ada. Yang gampang sekarang orang tahu aja. Kalau bir kan orang udah tahu lah. Bir Singaraja, bir Pros kan orang. Tapi memang nanti kita bahas selanjutnya mungkin ada yang selanjutnya saya Part 2 ya. part 2. Oke, ditunggu loh Al. Pasti. Mbak Ade udah pernah coba belum? Ini campur ini. Coba. Saya pernah loh. Sumpah lo. Nah, Kapan? beneran. Enggak ngajak-ngajak curang lo. Enggak, bukan nggak ngajak-ngajak orang Mbak Ade-nya di mana, saya di mana. Telepon, WhatsApp. Rasanya itu Mbak Ade mungkin ya, enggak ngasal istilahnya. Saya coba itu ininya sloki. Ini sloki begini, tapi Nggak full. full. Saya ngambilnya sloki, takarannya sloki. Oke. Sloki abis itu ininya 2 loki. Saya campurin. Perbandingannya gitu. Perbandingan gitu. Saya aduk, saya masukin gelas on the rock, saya kasih es. Diemin sekitar berapa menit, mungkin nggak sengaja didiemin aja, mungkin ya pada saat itu saya lagi cuci tangan kayaknya. Saya minum, enak. Oh berarti Pak Ade harus coba. Beneran enak. Mabok enggak, kayak enggak berasa minum alkohol. Tipsi gimana? Enggak. Bener. Relax sih ya. Relax, bener-bener relax banget. Apalagi sambil ngerokok tuh. Waktu itu saya iseng sebenarnya. Wah saya bilang, boleh juga nih saya bilang. Saya jadi penemu nih malam ini. Cuman Kreatif juga, jenius. Enggak, takutnya orang kan nggak bisa nerima Mbak Ade. Kalau nggak dari trend centernya Jakarta kan yang kayak gini kan dulu awalnya Jakarta semua nih. Iya benar-benar. Kan trend center kan harus Jakarta. Kalau kita di sini mungkin diketawain orang nantinya. Tapi kalau itu nanti lama-lama dikit Mbak Ade nyoba siapa teman lama-lama jadi terbiasa. Iya loh. Ini sloki, ini 2. Ini berarti kayak ini 1 botol, ini 1 botol boleh juga tuh udah cukup kayaknya, ya. Pas ya. Jadinya 1 liter sih ini. Ini kan 700 ya? 670. Oh iya 670. Cukup lah 1 liter hitungannya. Iya ini 360. Iya. Kan pas lah ya Pas, itu perbandingan 1 kayak jam. yang Al tadi iya, itu. Iya beneran. Kalau Enak, Al? enak. Lebih enak itu ya soju campur orang tua. Daripada banget nggak? bir sama Amer. Itu masih agak berat ya. Itu nggak berat. Mungkin karena ini dari beras dan ini dari anggur. Dari anggur.
Jadi di mix Coba deh ya. Mbak Ade coba. Bener Coba, guys nanti nih. Mbak Ade mau coba. Kalau kalian coba nih, saya jamin nih pasti kalian ketagihan. Beneran itu saya kasih tau Mbak Ade aja tuh resep tuh. Beneran Oke, Mbak Ade. oke. Mbak De harus coba, beneran. Nih. Ntar kalau Mbak De udah coba Mbak De WhatsApp. Nih coba kalau nggak percaya kalian semua ya. Kalau saya bohong, ya resiko Anda. Pokoknya takarannya 2 Banding 1. 2:1. Soju baenya itu 1 sloki, anggur merahnya 2 sloki. Kasih esnya beberapa aja. Gak usah banyak-banyak. Oke. Beneran coba lu Mbak De. Nanti Kalau Mbak De ini coba. sama ini saya nggak pernah coba. Nggak pernah. Kayak kalau orang yang mau keras minumannya, kalau orang udah seru juga pasti diminum enak juga kayaknya, tapi pasti keras banget sih. Mbak De, kita mau nyoba yang mana Mbak De? Ale mau yang mana? Mbak De sih ngikut. Mbak De udah Ini aja, semua. ini boleh dibuka kan? Boleh dong. Guys, malam ini kita minum, tapi nggak usah banyak-banyak Mbak De ya. Enggak. Paling segelas aja, segelas Kan Al cuma nyobain segelas doang. 2 gelas ini bukanya gimana ya? Saya kurang paham nih. Yes. Atau dari samping boleh. Mana sih, Mbak De? Coba deh Mbak De. Oke. Nah, guys, Mbak Adi itu baik loh, Mbak Adi itu orangnya humble beneran. Mbak Adi punya Instagram nggak? Punya dong. Nah, apa namanya sebutin lah. Ade Golbon. Nanti kita tag di sini ya. Ade Golbon. Golben. Ade Golbon. Ade Golben. Nah, itu kamera saya, itu kamera Mbak Ade. Salah ya. Sono Mbak Ade. Ay. Itu kamera Mbak Ade. Mbak Ade dari tadi Kalau Mbak Ade gini-gini. di sini lehernya sakit. Oh iya. Jadi dari tadi Mbak Ade kesini Iya. telat banget lu ngasih taunya ya. Ya Tega lo. Maafin loh Mbak Ade. Mbak Ade itu boleh Minum diminum? dulu ya. Boleh ya, boleh. Buka. Cium dulu sebelum diminum. Coba Al cium. Enak banget. Iya loh. Enak. Saya kayak orang profesional aja nyiumnya dari sini. Padahal bener sih harusnya nyium dari sini. Emang bener dari situ? Dari situ dong. Mbak Ade malah nggak tahu. Makanya fungsinya ini dia. Oh gitu. Apalagi sekarang kan COVID. Kita nggak boleh cium botolnya. Oh iya. Iya benar. Mendingan ini kan. Ini taruh, ini tuang Mbak Ade. Yang banyak-banyak. Cuma dia nggak bisa pulang lagi. Iya. Cukup sedikit aja. Pasti yang nonton ntar pengen ah. Nggak apa-apa, beli dong kalau pengen. Jangan macam-macam. Ade, cheers dulu Ade. Oke, cheers. Guys, saya bukan first time minum Batavia. Udah sering sama Mbak Ade di bar bawah. Ini first time saya minum sama Mbak Ade lagi di podcast with Jaan. Minum Ade. Selamat Kacau. minum. Jangan aja, enggak sih, enggak mabok. Enak. Halus dan dia nggak sakit di tenggorokan. Ada beberapa whisky yang kita minum itu sakit di tenggorokan. Ini lewat aja pure. No mixer lo ya. Iya benar, no mixer. Bener kan? Nggak Ini pakai mixer. komposisinya destilasi, fermentasi, malt and gandum dan air. Wah, ada airnya guys. Jadi minim kemungkinan kalau kalian minumnya teratur itu nggak akan mabuk. Karena dia ada air, ada gandum. Oh gitu. Minim. Paling tipsi. Nggak mungkin sampai mabok banget. Itu pun minumnya ya bertiga udah oke lah. Kalau sendirian ya mabok. Tapi kalau bertiga, biasa kan ada tuh orang minum whisky bertiga mabok. Pada PA jadinya mereka. Nah kalau ini setahu saya yang dari gandum ataupun dicampur dengan air lagi itu pas banget. Mabok sih enggak tapi tipsi. Masih bisa lah nyetir pulang itu ke Nusa Dua masih aman. Pasti seru-seruan. Seru-seruan, Tipsinya ya. tipsi masih Iya. oke. Nah Mbak Ade sendiri pernah gak sih ngeliat orang minum Batavia dicampur bir? Belum pernah. Karena kan saya pun gak pernah. Menjebak ya. Gua kira pernah, gua pengen tahu gitu. Udah nunggu-nunggu ternyata belum pernah. belum terjadi Mbak Ade, belum terjadi. Belum terjadi ya. Nanti saya coba sendiri saya infokan. Oh iya, kemarin. lu kan experience ya. Saya kan selalu mencoba-coba ya. Ya namanya yang ada tuh kan kita coba untuk hal yang baru, kenapa enggak? Apalagi kan memang sekarang tuh kita perlu inovasi Mbak Ade. Nah kayak anggur merah kan orang nggak hanya ada memang sampai sekarang tuh memang peminat anggur merah sendiri itu masih ada. Tapi kan sekarang lebih ke milenial lah dikatakannya. Dicampur bir, dicampur Singaraja, dicampur Pros, campur ini, campur itu yang paling familiar sekarang tuh campur bir ya. Bir Singaraja itu familiar. Jadi namanya itu Abidin Anggur Merah Bir Dingin. Ada lagi BCA, bir campur anggur.
Amer maksudnya. BCA. Bir campur. Bir campur anggur. Oh, itu anggur merah. beda lagi penyebutannya. Iya. Tapi hampir sama Iya Abidin. Cuman penyebutannya aja lebih disimpelin lagi ya. Ya, mungkin kalian nggak tahu Abidin itu apa. Misal kalian masuk suatu restoran ataupun outlet yang ada di Indonesia manapun, Abidin itu apa? Anggur merah, bir dingin. Itu harus anggur merahnya orang tua. Lain dari orang tua jangan diminum. Ada yang ikut-ikutan. Bener nggak Mbak De? Wah, saya itu pembela orang tua loh Mbak De. Beneran. Cinta banget lu kan. Ada loh. Kan lu cinta sama ini. Iya, sama kakek-kakek nih. Iya. Ini kayak kakek saya nih jenggot. Lu ngerasa udah kayak kakek lu Iya aja makanya. kan? Beneran kan Mbak De? Sekarang tuh ada loh. Yang ya adalah produk yang lain. Itu ya terserah kalian. Tapi yang lebih familiar itu ya anggur orang tua dicampur bir. Bir boleh bir Singaraja, boleh bir Pros, boleh bir-bir yang lain. Hak kalian. Tapi kalau untuk anggur merahnya itu lebih pas di anggur merah orang tua. Manisnya pas, rasa anggurnya masih ada dan dia nggak bau. Ada tuh anggur-anggur yang bau tanah tuh ada. Iya, benar. Karena mereka cara penyulingannya salah. Oke. Nah ini saya rasa memang oke punya. Kalian boleh bandingin dengan barang-barang yang lain di luar sana yang sejenis dengan ini. Tapi jangan kalian bandingin dengan wine ya. Beda kelas. Jangan kalian anggur merah tuh wine-nya Indonesia. Beda lagi, Indonesia punya wine. Bukan anggur merah, anggur namanya juga anggur. Ya. Minum Abidin Joss, anggur bir dingin sama orang tua. Lo kalau di Jaan nama itu Abidin Joss. Abidin Joss. Joss. Kenapa dia pakai anggur Joss? merah bir Joss. Jadi orang minumnya itu Joss. Tapi memang enak kan, Emang rasa enak, ngejos ya. Rasanya emang jos banget, luar biasa. Jadi guys, sekarang kita saatnya menjadi milenial yang cerdas. Iya. Minumlah minuman yang memang sudah terpercaya dari dulu sampai saat ini. Mereka terbukti bertahan. 1948 mereka bertahan sampai sekarang dan mengeluarkan adik-adiknya. Seperti Batavia, Iceland, Pros, Singaraja, Bae. Selain itu apa lagi? Ya, bir ada Sirka kan ya. Sirka, liker. Oh ya, mereka ada Kita kan Sirka juga. liker. Sirka itu kalau nggak salah banyak variannya juga. Kalau nggak salah leci, pokoknya banyak deh. Triple sec, Triple sec, melon, melon, blue Curaçao. ya. Terus ada juga kita Irish cream. Oh yes, paham. Ada. Tapi Yang kayaknya ada leci deh. Ada Leci ada dong. Ada nggak? Nggak. Sorry guys, nggak ada. Nggak ada itu memang nggak ada. Triple sec triple sec itu untuk campuran minuman. Ya, Mbak minum lagi dong. Sebenarnya minum ini boleh ngerokok nggak sih Mas Nopin? boleh ya, Mas. Satu. Enggak, tapi palingan juga minum, nonton, sambil ngerokok. Pasti Al gitu kan di rumah kan? Pasti. Boleh. Enggak, bercanda. Boleh sih ngerokok kalau mau mah. Gak usah. Boleh ngerokok. Gak apa-apa, saya mau ngerokok. Tapi rokoknya nggak boleh ditampilin. Oh gitu. Iya kan. Nanti kan di blur ya? Endorse. Saya nggak mau nge-endorse rokok. Oh tapi kalau gininya boleh kan? Kan ketutup. Kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ketutup. Kalau Mbak Ade mau nggak nih? Mau apa nggak? Serius? Di kemarin podcast saya yang di sana ada sigar malahan. Enak. Beneran? Ya makanya belum subscribe nih. Oh iya, Mbak Dewi belum. Sorry Al. Ya Allah, guys jangan lupa kalian di rumah tuh harus subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Di situ ada video-video yang seru-seru, pembahasan tentang minuman, tentang perjalanan karir seorang anak band dan sigar, itu ada semua di sana. Kalian boleh share, komen dan subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali sama IG-nya Mbak Adi apa? Silakan. Adi Golben, Alpha Delta Hotel Eco Quebec, Golben, Golf, Oscar Uniform London, Bravo, Oscar Uniform November, Eco, ya, panjang pokoknya. Ya itu aja deh pokoknya. Nanti kita tag aja boleh kan Mbak Adi ya? Boleh. Kalau seandainya nih ada teman-teman yang di rumah pengen nanya-nanya sama Mbak Adi boleh ya? Boleh Instagram banget. Ya. Nah untuk orang tua sendiri punya Instagram nggak? Punya, tapi kita tuh biasanya masing-masing. Jadi kalau misalnya Bali. Ada orang tua sih ada. Terus bukan Bali. Jadi kayak Iceland, dia memang Iceland. Oh khusus. Jadi nggak semua misalnya maksud per saya tuh. brand. Oh per brand. Oh jadi setiap brand ini ada. Ada. Tapi orang tua sendiri ada.
Ada. Khusus orang tua? Ada. Oh ada. Berarti ya nanti, Jadi lebih spesifik. nanti kita tag aja Instagramnya khusus orang tua aja. Kalau yang kebanyakan mau udah deret langsung banyak banget. Banyak banget. banyak banget jadinya. Apalagi tuh. nanti kalau ada event ada ini kan jadi rempong kan. Jadi mendingan satu gitu. Mbak Dek, kapan bisa support lagi nih? Kapan maunya? Ya, Kalau OT kan selalu nih buat Jaan nih. secepatnya lah nanti ya, tapi kita nggak bisa juga ya lagi pandemi. Lagi pandemi ntar dulu lah ya. Nggak bisa ngadain acara ya. Pelan-pelan ikutin Mbak dulu Dea. ini pemerintah benar Ya nggak? kita ikutin prokes, kita ikutin ya yang di rumah kalau belum vaksin. Vaksin Ayo, itu vaksin. ayo vaksin itu sangat berguna. Sekarang tuh di mana-mana kalian masuk mall, kalian masuk restoran, itu harus ditanya surat vaksin. Kartu vaksin minimal ada dosis pertama. Iya. Anjuran pemerintah ya, minimal dosis pertama. Apalagi kalau kalian mau terbang keluar Bali ataupun masuk Bali, itu minimal harus ada vaksin juga. Kalau kalian mau masuk Jaan sudah memberlakukan sekarang vaksinasi. Itu bagus banget menurut Mbak Dek sih, smart ya. Karena jadi kita masih bisa happy tapi tetap sehat juga. Benar nggak prokesnya dijaga? Prokes. Nah dari kantor Mbak Ade sendiri kan pasti pernah ada, kita pernah dibantu loh sama Mbak Ade, terima kasih loh sama orang tua. Pernah dibantu fogging ya. Fogging. Makasih banget. Orang tua tuh semuanya mereka prepare banget untuk customernya mereka. Salut loh Mbak Ade. Iya benar. Jadi maksudnya biar semuanya lebih steril, benar nggak prokes. Jadi yang diinin telepon mau nggak fogging, ini semuanya kita kasih. Sorry bukan ini tapi kan free waktu itu semuanya memang benar. Kita memang benar bentuk support kita gitu loh. Betul. Bener, yang mungkin pekerja bukan dunia hiburan, pekerja di bidang hospitality, pasti kalian pernah lah yang namanya ditawarin free, itu kalian ambil untuk fogging. Kita ambil kok ya pertama-tama tuh ya. Iya. Nanti kalau ada lagi Mbak Dia kita mau dong. Mau, iya ini udah banyak minta. Ntar mau ya, dong nanti ya. kalau ada pasti. Masukin jadwalnya, nanti kita videoin, kita share di Instagram. Iya. Biar nanti dilihat orang bahwa tempat kita tuh clean, support dari orang tua. Orang tua ini memang perusahaan yang amat sangat besar. Kita sampai sekarang itu masih ini loh, seminggu sekali itu masih antigen. Antigen? Seminggu sekali. Biarpun Mbak Ade udah vaksin ya, maksudnya yang udah vaksin kan udah rata-rata udah full tuh. Ya, oh Mbak Ade udah 2 kali vaksin ya? Ya semoga sehat selalu Mbak Ade ya. Amin. Terjaga, amin, sama-sama jaga kesehatan lah. Yang penting kita tuh tetap minumnya produk orang tua. Apapun yang terjadi kalau kalian punya uang lebih, produk orang tua ini nggak begitu mahal banget, worth it lah ya. Harganya dari, ya kita sih nggak boleh bicara harga, istilahnya harga ini tuh nggak boleh. Cuman istilahnya ya masuk di kantong kalian lah. Iya benar. Nggak mahal banget, nggak murah banget. Terjangkau lah, masih pas lah ya. Tapi kalian harus minimal 18 tahun ke atas. 18 tahun pun saya rasa kalau belum bisa cari duit jangan deh. Benar nggak? Iya. Harus yang memang kayak Mbak Adi tadi bilang harus bertanggung jawab. Kalau kalian ngerasa 18 tahun belum punya uang ya jangan. Cukup lihat video ini aja belajar. Setelah kalian kerja baru boleh beli. Ini dulu pertama. Anggur. Kalian belajar minum di anggur aja dulu, anggur merah. Pertama kali Al minum anggur juga? Enggak, bir. Mak saya nonton kalau saya bilang mengamuk. Nanti Tapi nggak apa-apa saya udah gede. Saya minum anggur merah itu di kelas 1 SMA. Itu waktunya SMP mos. tadi, SMP apa SMA? SMP saya cuma tahu ini aja, brandnya aja apa orang tua itu ya. Jadi saya kira itu dulu tuh jus masih kecil. Jus ini ada mulu, saya bilang setiap. Nah kan rumah saya kan pinggir jalan gede. Dikit-dikit ada orang tua. Nah belum SMA sih, belum resmi, itu masih mos. Jadi kakak kelas saya itu dia bawa beginian dalam tasnya. Bandel. Kita kan mosnya malam tuh kalau yang cowok di Jakarta. Oh gitu? Mosnya malam. Bukan yang dicampur cowok cewek siang gitu pagi enggak. Kita ada spesifikasi ya memang mungkin dari tim mosnya kan. Kita tuh malam. Terus? Malam itu ya diajarin merayap. Kayak perang jadinya diajarin beneran. Tentara ya? Kayak diajarin tentara. Perang. Habis capek kita dikasih amer. Itu dikasih sama kakak itu? Dikasih. Yang lainnya berhenti lu terus lanjut ya minum? Iya. Pokoknya setelah itu kita minum itu anggur. Oh ini rasa anggur orang tua. Nah dari situ setiap olahraga saya bekal sebotol. Itu yang nonton video ini pasti ada teman-teman saya nih inget cerita dulu itu. Ini amer hampir pecah jatuh di kelas. Beneran. Untung tuh ada lapel dulu, nggak bunyi, jatuh pluk gitu dong. Kalau nggak pecah selesai baunya. Itu kan amer kan nggak ada yang bau lain kalau nggak bau amer doang.
Itu Mbak Ade, sejarah Amer ini saya punya sejarah besar loh. Pokoknya setiap itu saya beli sebotol. Dulu harganya tuh masih di bawah, kalau nggak salah tuh dulu 15 atau 20 ribu deh. Oh, harga yang zaman dulu waktu Harganya. SMA ya? Aku SMA dulu. Ini belum tahu. Belum sih. Ini dulu tuh kita di zaman SMA Jakarta, ini udah paling beken. Beneran Mbak Ade, paling beken. Nongkrong itu pulang di Blok M. Ini Bawa ini, taruh di meja kayaknya udah keren banget ya. udah keren banget. Dulu ada teman saya tuh ngakalin dibolongin, pakai sedotan, bukan sedotan, selang putih, taruh di sini, Jadi tinggal disedot. sedot doang. Sini pakai tas ransel ya. Ya itu jangan, tapi kalian jangan ikut seperti itu guys. Itu kan zaman dulu, tapi zaman sekarang lebih ya kalau kalian minum pada tempatnya lah. Karena kita dulu tuh anak Jakarta nggak punya tempat, nggak punya space kita buat minum. Yang minum dulu tuh hanya orang-orang kaya. Ya kita minumnya anggur. Kalau kita takut-takut dulu kita nggak pakai botol, ya pakai plastik. Plastik yang 2 kilo, yang 2 kilo. Yang diesin jadi kayak Iya, minum kayak iya. jus-jus Iya, atau iya. apa gitu ya. Iya emang kayak gitu dulu. Tapi paling ekstrim ya bawa ke sekolahan. Mungkin banyak sekolahan yang lain yang bawa, tapi mereka nggak pernah sounding lah. Kalau saya sounding. Ya ini kan untuk berbagi, jangan Berbagi. dicontoh. Jangan dicontoh kayak saya dulu tuh Untuk nggak adik-adik baik. yang SMA nggak usah ya. Jangan dicontoh ya. Kalian baik-baik aja dah. Cukup main Mobile Legend aja deh. Udah nanti kalau udah waktunya Udah waktunya baru nyoba. Pokoknya rasa itu rasa anggurnya dapet, manisnya dapet, aroma harum ada, nggak harum nyengat yang kayak gimana. Pas banget untuk orang Indonesia. Makanya dia namanya anggur merah. harum anggurnya pas. Pas anggur. Anggurnya sendiri kan memang dari asli Indonesia kan, Iya. nggak impor kemana-mana kan. Emang semua yang dipakai Indonesia, cintai produk dalam negeri ya. Oke, cintai ususmu. Itu iklan Itu yang sana beda ya. lagi. Beda lagi. Tetangga itu, tetangga. Tetangga itu ya. Bukan ya? Iya, bukan. Yang Mbak. satu lagi ya. Bukan, ini Bukan tetangga. tes dulu dong. Aduh guys, ini kalau kita ladenin sampai pagi ini kayaknya nih ya. Lanjut terus. Enak soalnya. Ini aja nggak kerasa keras kok, melted di sama air. Ini kita nggak pakai campuran guys, cuman Batavia pakai ice cube terus whisky-nya enak. Tapi Mbak Ade ada satu, maksudnya kalau lagi flu, lagi nggak enak. Ini Mbak Ade sih diajarin almarhum suami. Jadi ini whisky, taruh seberapa segini. Sloki lah ya. Kasih madu dikit, kasih lime 1 slice, terus kadang Mbak Ade kasih berapa tetes air anget. Minum deh itu tidur langsung enak banget. Oh, itu jadi kalau untuk bisa jadi obat flu. juga ya, obat-obat flu ya. Boleh guys, boleh dicontoh. Nanti kita tulis di bawahnya aja deh cara-caranya ini. Cara-cara itu resep dari Mbak Ade. Resep dari saya tadi ya itu ini campur. Ini campur ini. Ini Mbak Ade wajib coba juga. Ntar cobain ini deh. Kalau lagi capek-capek gimana, rada flu, minum gitu deh. Boleh. Tapi nanti Mbak Ade ya Ya jangan. nunggu ekonomi agak jalan sedikit ya kan. Lagi pandemi sekarang guys, serba salah jadi ya sekarang tuh ya jalanin aja lah Mbak Ade ya. Yang penting benar. kita saling support, saling dukung. Support pemerintah support juga. pemerintah juga. Kita jangan pernah tinggalkan Indonesia karena Indonesia itu adalah bangsa yang bangsa besar menghargai produknya sendiri. Sama kayak dulu kata Bung Karno, jangan pernah lupakan sejarah. Ini kan bagian dari sejarah orang tua nih. Iya benar. Kalau Indonesia nggak merdeka mungkin orang tua tuh nggak ada. Belum Ada mungkin karena dia 3 tahun Indonesia merdeka dia. Lahirlah produk orang tua yang asli orang Indonesia punya ya, bukan orang luar ya. Dia asli orang Indonesia ya, diciptakanlah ya ini adik-adiknya semua. Berkat dukungan dan support semua orang peminum anggur merah, orang tua sekarang makin besar. Ya Mbak Ade ya. Iya, dukungan. Kira-kira kalau dari orang tua sendiri pernah nggak sih ngelakuin kegiatan sosial? Oh kita pernah, cuman yang Mbak Ade lakuin sendiri aja ya. Misalnya dulu Mbak Ade kan di Mataram, di Lombok pegang area sana. Ingat gempa 2018? Oh ya tahu. Itu pusat gempanya itu di Lombok Utara dan Mbak Ade juga emang lagi di sana. Itu ancur-ancuran banget. Nah itu kita seminggu nggak berapa lama itu pokoknya turun semua. Itu ada tenda, pampers, obat-obatan, pokoknya itu air mineral, selimut, pokoknya semua itu kita support. Itu kita sampai yang ke pelosok-pelosok bawa-bawa kita kasih semua. Alhamdulillah sih. Tapi nggak dikasih anggur merah kan? Enggak. Obat iya, anggur merah jangan.
Udah, tapi bandel. Maksudnya pas kita lagi nih, oh iya dari OT kan gitu, kasih air, kasih ini semua. Amernya mana? Pasti ada orang nanya. Iya, pasti tetap ada yang bener. Padahal kita tuh niatnya sosial ya. Iya, mereka obat-obatan segala macam, tapi intinya nyari amer. Nyari amer, tahu nggak dia bilang apa? Kita lo di sini kan jaga-jagain ini pengungsi, kasih amer dong, kasih amer. Dikasih air. Nyarinya amer ya. Amer. Yang bandel-bandel itu. Mungkin dengan minum amer mereka lebih semangat mungkin lebih menghangatkan diri, mungkin lebih tenang. Minum alkohol tuh bukan untuk mabok, bisa bikin tenang, bisa bikin happy. Ya moodnya harus bener kalau mau minum tuh. Satu catatan yang di rumah, kalau kita mau minum bukan dalam kondisi banyak masalah. Pasti yang tahu lah di rumah tuh masalahnya apa aja. Minum tuh keadaan happy, memang kita enjoy, kita sehat, kita sadar, minum sewajarnya. Iya. Tapi kalau kalian yang di rumah minum dengan banyak masalah, habis minumnya habis, masalahnya datang lagi tetap. Tetap aja nggak hilang Yang ya. ada nambah masalah, duitnya habis, masalahnya Besoknya numpuk, pusing, masalah besoknya masih ada. pusing. Iya, Nah, itu benar. guys, jadi jangan salah kaprah ya untuk yang di rumah. Aduh, saya bingung nih. Sebenarnya saya tuh pengen bahas ininya Singaraja, cuman ya udah nanti aja lah Mbak Nanti Dia. aja lah, nggak Tapi apa-apa. ini udah oke punya sih. Ini udah enak banget. Saya makasih loh Mbak Dia. Mbak De juga makasih, senang banget loh Ya di sini. sama-sama. Thank you. Nanti kalau gimana kita panggil lagi Mbak. Bukannya rekrut, panggil. Kalau rekrut kerja di sini dong. Makanya ini ya udah cukup segini dulu, ntar biar dipanggil lagi maksud Mbak De. Betul Panggil banget. lagi ya. Guys, jangan lupa kita subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Itu ada podcast with Jaan. Hari ini kita berkolaborasi dengan orang tua yang yang dibawa oleh Mbak Ade. Mbak Ade, makasih banyak atas partisipasinya. Saya bersyukur Mbak Ade udah mau datang. Besok-besok kita undang, jangan kapok ya. Iya, Mbak De juga happy banget. Baiklah, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam, Ciao, bye. bye. Thank you. Thank you, Mbak De. Thank you ya.